Derek tangglet ya Gus. Kebetulan ini saya baru studi belajar di luar negeri, lebih tepatnya di Pakistan gitu Gus. Biasanya itu beberapa teman-teman itu sering ada yang ngajain rencana buat gimana kalau kita ngadain haji backpacker gitu, haji koboi. Nah, dengan fenomena seperti itu gimana Gus? Maksudnya dari segi pandangan hukumnya bagaimana? Karena kan kalau haji koboi ini kan di luar ini ya, di luar kota haji bukan oleh pemerintah gitu. Ilegal bahasanya seperti itu. Motor turun Gus. Oke. Itu jelas ya. Pertama, kalau fikih saya kira Masnya lebih paham lah ya kalau ditinjau dari hukum fikih ya. Artinya hukum fikih adalah kemampuan Masnya seperti apa ya, meninggalkan kewajiban atau enggak, Mas bisa menimbang sendiri. Tapi kalau dilihat dari hukum internasional ya berarti ini ya, itu dosa secara administrasi itu jelas banget ya kan, jelas banget dosa secara administrasi. Logikanya seperti ini Mas, siapa tahu ketika Masnya itu nanti maksa di sana nih, misal tawaf ya, beberapa orang lah haji koboi ya, Masnya berangkat secara ilegal, itu secara ini jelas dosa administrasi, kecuali kalau memang pemerintah Pakistan itu mengizinkan keluar, izin misal ya keluar, kemudian boleh, dan mahasiswa luar negeri boleh melaksanakan haji dari negaranya, dan itu sah saja ya karena ada izinnya, monggo. Tetapi kalau memang dilarang, itu meskipun nanti rukun-rukunnya itu melaksanakannya sah hajinya ya, di faktor ligoirihinya kan ada faktor haramnya. Nah, nanti ada kejadian misal kayak gini, ada orang yang ternyata jauh-jauh dari negara Selandia Baru lah katakanlah, haji di situ. Nah, ternyata dia nggak bisa tawaf, tidak bisa tawaf yang seharusnya dia bisa lebih dekat ke Ka'bah itu, gara-gara ada masnya ini kan. Atau intinya adalah masnya ini dan teman-teman ini ternyata mengambil hak-haknya orang-orang yang haji secara legal. Ini kan menjadi double dosa ini kan. Wong sing ngedol sawah misalkan Mas yo, ngedol sawah 1 hektar gitu ya haji. Di kono goro-goro haji yang ilegal ini tidak merasakan kenyamanan hajinya. Haknya terputus gara-gara orang-orang ilegal ini kan, dosa double. Di pandangannya seperti itu Mas. Bisa jadi Mas nanti memakan hak-hak orang yang secara sah melaksanakan legal melaksanakan haji. Apalagi Masnya ini ternyata memakan haknya yang berangkat haji di Rewangi, ngedol lemah dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Mas ya. Coba pakai itu secara perasaan ya logis ya itu. Kira-kira seperti itu Mas. Dan secara legal itu jelas dosa prosedural. Jadi reminder ya teman-teman, jangan memanggil Nahrawi Gus, please. Sangat-sangat not comfort, tidak kompor, tidak nyaman. Walaupun sebelumnya tadi itu kan bahasnya soal pejabat yang banyak sedekah, dan dilihat dari kenyataan orang awam itu sebetulnya itu bukan sedekah, tapi lebih ke nyuap yang kalau ini loh sesi pemilu. Karena kalau dikasih uang berarti kan kita nyoblosnya kan kepada yang ngasih. Itu gimana itu? Oke, ya ini bisa dirinci dari banyak hal. Kalau nyuap, riswah itu adalah bagaimana kita bisa mendapat yang bukan hak kita, tapi dengan cara membayar. Itu kan namanya riswah. Ada riswah yang halal, ada riswah yang haram. Riswah yang halal itu, suap itu ya misal tebusan, lebih arah tebusan. Awak dhewe duwe dulure disandra, kemudian disogok ben dulure mau bebas, itu boleh. Itu suap yang boleh. Nah, kasus-kasus yang di pemilu itu bagi saya itu haram, itu riswah itu. Kenapa kok haram? Karena pertimbangan dulu. Itu misal ini berangkat dari konstruksi zaman dulu ya. Misalnya ya ada 2 calon, A sama B nyalon. Kalau si B ini ternyata adalah orang yang ahli maksiat menyalon pejabat. Nah, si A ini orang yang takwa, dikenal takwa, kemudian nyalon juga. Nah, si B ini yang maksiat tadi podo nyogok. Nah, si A ini harus
biar gak kalah ya harus kudu nyogok, harus suap. Nah, pertanyaannya adalah itu kalau memang kejadiannya apple to apple seperti itu, yang satu jelas maksiat, yang satu ahli takwa, yang takwa ini nggak apa-apa menyuap, boleh itu. Karena kalau enggak nanti hak kepemimpinan sebuah daerah dikuasai yang maksiat tadi ya. Nah sekarang kan nggak seperti itu. Coba sekarang bayangkan, di Gerindra itu orang NU juga ada, di Golkar itu orang NU juga ada, PD itu orang NU juga ada ya kan. Wahabi itu juga masuk di partai mana-mana kan juga ada. Ini kan menjadi samar, batas antara hak dan batil itu juga samar. Di sisi lain, antar partai ini kan juga ada yang benar semua. Jadi sudah nggak worth it secara fikih sebenarnya orang-orang nyuap itu. Nah, hilahnya orang kalau berbuat maksiat kan pasti ada hilah-hilahnya ya. Itu pasti ada itu hilahnya. Mau ngerokok dilarang pasti ada hilahnya. Ya karena kan aku kalau rokok iso mikir ya. Orang sonberg juga ya kan aku hiburan ya. Hilahnya orang politik itu adalah ini kan niatnya sedekah kan. Itu kan niatnya sedekah. Yaitu ya ketika niatnya itu benar-benar sedekah seperti itu dan dia nggak maksa untuk nyoblos, ya tangan baik gak apa-apa. Kalau nggak gini nih nanti ya teman-teman yang memiliki decision maker dan memiliki jamaah di ruangannya masing-masing, halal itu boleh dimakan tapi dengan syarat gini, pejabat ngasih uang 50.000, bilang nanti oke ini tak terima uangnya tapi aku belum tentu nyalon milih nyoblos ke Anda loh ya, saya nggak tentu nyoblos ke Anda, ini saya terima uangnya sebagai sedekah tapi nggak tentu nanti saya, jangan memaksa saya nyoblos ke Anda, itu boleh aja seperti itu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, cara menghilangkannya ya supaya menjadi halal ini uang politiknya ini. Tapi kiai-kiai yang saya tahu, kiai-kiai yang benar-benar itu saya benar-benar saksi mata sekali itu ya, kiai saya di kampung yang di Solo sampai sekarang tuh rumahnya belum berubah padahal santrinya banyak. Ketika menerima uang politik itu pasti langsung diberikan ke orang, lurah teko ada uang politik kasih orang sampai sekarang. Janggal di situ dikatakan sedekah gimana mas, maksudnya mas? Misal kalau memberinya ini ada paksaan ya, itu maksudnya keriswah lah, bisa bernilai sedekah. Makanya yang nerima tadi bilang disclaimer, ini saya terima sebagai uang sedekah, jadi nggak ada tuntutan aku untuk nyoblos ke Anda. Kalau ada tuntutan nyoblos ke Anda, mending ini tak kembalikan uangnya, gitu nggak masalah. Tapi nek jelas-jelasnya tak duit segini coblos aku, wah mending dihindari. Subhat ya, saya tidak bisa mengatakan haram mutlak, itu subhat, lebih banyak ke haramnya ya kira-kira ya. Cita-cita saya terbesar adalah bagaimana negara ini demokrasinya itu nggak ada sebuah-sebuahan, itu cita-cita paling besar saya saat ini. Semoga bisa. Tadi terkait zakat memberi ke orang tua kan nggak termasuk. Nah, apabila ke kerabat itu bisa dihitung zakat atau enggak? Misalkan bisa dihitung sebagai zakat, maka lebih utamanya itu mana, untuk memberi ke kerabat yang membutuhkan atau ke orang lain? Oke, jadi nggak bolehnya zakat diberikan kerabat dalam batas dia itu wajib dinafkah apa enggak? Pertama adalah sesuatu yang berpotensi kita bisa menafkahi nih, misal kayak keponakan kita kan ada kondisi di mana kita bisa menafkahi, ke simbah kadang ada kondisi untuk kita menafkahi lah. Cari amannya adalah ke tetangga atau di selain mahram atau di keluarga yang kita nggak ada kewajiban potensi untuk menafkahi. Kerabatnya gimana dulu ini? Kalau saat itu nggak ada hak untuk menafkah, boleh silahkan. Tapi cari amannya lebih baik ke tetangga yang memang bukan kerabat, atau kerabat tapi jauh banget kerabatnya. Apalagi kalau kerabatnya ini ternyata nggak miskin nih, ya mending golek tonggo sing genah membutuhkan. Karena esensi zakat adalah kepada orang fukara. Nah, kalau ternyata posisinya adalah kerabat yang tidak dinafkahi, kerabat yang tadi kita tidak ada kewajiban menafkahi, dia ternyata fukara, ya kasihkan aja ke dia, pakai sistem sedekah al-akrabun ya. Maaf, mau ini apa? Kalau ada ibarat yang mengatakan kerabat itu lebih utama, gimana? Oke, nanti saya, lebih utama zakatnya atau gimana mas? Ya kalau ini memberikan zakat kepada kerabat yang tidak wajib dinafkahi bagi kita dan emang itu termasuk asnaf zakat ya. Oke. Saya mengambil kias, ada bunyi hadis tapi saya lupa mas, nanti tak carikan di grup ya, kita bahas di grup yang bahwasanya sedekah itu yang lebih baik adalah yang
dari yang dekat ke lebih dekatnya lagi ya Kak. Ya, dari yang terdekat dulu. Kan seperti itu tuh ada perintahnya. Saya mengambil kiasnya dari situ. Nanti kalau ibarat tekstualnya, karena saya nggak hafal, nanti tak dibahas di mana? Di grup. Iya, maksudnya tadi kan jenengan bilang bahwasanya lebih baik itu ke orang lain kan gitu. Tapi kan ternyata ada ibarat yang mengatakan ketika ya kayak hadis tadilah yang jenengan sebut kerabat dulu yang lebih baik. Kenapa kok malah jenengan tadi bilang ke orang lain yang lebih utama gitu? Oh, tadi itu di posisi ketika posisi kerabatnya itu ternyata sama-sama asnaf. Ya, kerabat yang tidak wajib dinafkahi tadi. Ternyata posisinya asnaf, ya lebih baik ke situ dong. Garis bawahnya di situ, Mas. Tapi kalau ternyata kerabatnya tadi bukan asnaf dan ternyata kaya ya kan. Ya wis mending ke orang yang lain yang jelas-jelas membutuhkan. Nah, iya berarti kan mukadimahnya atau awalannya kan kalau kerabat itu termasuk asnaf dan bukan termasuk yang wajib kita nafkahi kan berarti yang lebih baik itu ya kerabat. Ya, Kan gitu. Maksudnya ketika kita menjelaskan kan biar orang yang di sini itu paham tertibnya atau paham urutannya gitu loh maksud saya. Bukan langsung ke orang lain. Ya, gitu. Betul. Nah, tapi Mas, untuk posisi saat ini itu lebih baik lagi adalah zakat melalui lembaga yang ada, ke Basnas atau ke Lazisnu atau Lazismu juga gak masalah ya kan. Karena di situ lebih nanti lebih pemerataannya lebih jelas. Alokasinya lebih luas lagi gitu kan. Itu kalau sekarang, dan zakat yang sifatnya zakat mal, zakat profesi ya kan. Nah, di masyarakat itu sudah terjadi budaya di mana zakatnya itu dikasihkan langsung ke mustahik yang rupa pertanian ya kan, yang habis panen itu loh. Ya kan, habis panen itu kan biasanya langsung dikasih berapa karung gitu kan. Nah, kalau itu sudah terwujud seperti itu, ya udah biarkan saja. Yang sifat-sifatnya itu zakat yang hasil pertanian. Kalau zakat mal jelas harusnya ke di bidang yang membidangi zakat-zakat seperti yang ditampung oleh NU itu jelas kalau zakat mal. Kalau pembahasannya zakat fitrah ya malah lebih enaknya ke itu yang kerabat tadi. Ya, betul. Ya, makanya ya itu tadi. Itu lebih ke arah zakat yang pertanian tadi ya kan, karena saya berlandaskan dari ya kebiasaannya masyarakat yang pertanian itu langsung biasanya kan diberikan ke tetangganya dan bisa mengukur sendiri ya kan, biasanya petani-petani ini bisa mengukur sekai sing butuh nih gitu kan. Bisa wong Jawa biasa ngono. Teman-teman yang memiliki basis jamaah yang banyak itu coba nanti di yang zakatnya seperti itu disuruh untuk lapor ke Lazisnu atau Abzis ya kalau di ranting itu. Lapor kalau bahwasanya sudah melakukan zakat ini ya kan. Itu lebih bagus tuh nanti disuruh lapor. Memang nggak ada hukum yang mengikat, tetapi itu bagus, nanti akan berguna itu untuk untuk data. Selamat beraktivitas. Semoga bisa bermalam minggu dengan yang sangat berkualitas dan jauh dari hal-hal yang maksiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.